Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Laporan Hasil Audit Manajemen Sumber Daya Manajemen Program Audit Seleksi pada MISU Eskrim NT. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Audit Kinerja MSDM dengan dosen pengasuh Pak Yudi Siswadi SEMM. Nah, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Wida Haryani dengan NPM 1905160111 sebagai moderator dari kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan audit seleksi pada MISU Eskrim NT. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang dimulai dari latar belakang. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada usaha ini, yaitu profil usaha. Nama usaha yang kami riset yaitu MISU Eskrim NT. Pemilik usahanya adalah Zhang Hongxiao. Pemilik cabang adalah Ibu Ratna. Lokasinya bertempatan di Jalan Karya Wisata Pangkalan Mansur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Jam operasi pada usaha ini yaitu di hari Senin sampai Jumat dibuka pada pukul 10 pagi sampai 10 malam, dan di hari Sabtu sampai Minggu dibuka pada pukul 9 pagi sampai 10 malam. Jumlah pegawai yang ada di usaha tersebut yaitu berjumlah 6 orang. MISU Eskrim NT adalah sebuah perusahaan waralaba yang menjual es krim, sajian lembut, dan minuman teh asal Zhangzhou dengan Tiongkok dan didirikan pada bulan Juni 1997 hingga 2021. Sebanyak 21.581 gerai MISU telah beroperasi di Tiongkok dan sedikitnya 11 negara lainnya di Asia termasuk Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan audit. Nama usaha MISU Eskrim, jenisnya es krim dan minuman boba, tahun berdiri Juni 1997 di Tiongkok dan baru masuk di Indonesia pada tahun 2022. Kelompok 9, auditor saya sendiri Siska Pratiwi, Nur Arif Kurnia, Wida Haryani. Objek yang diaudit program audit seleksi. Tanggal audit 20 Desember 2022. Lokasi Jalan Karya Wisata Pangkalan Masyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Yang pertama yaitu kondisi. Pemilik cabang usaha MISU Eskrim NT melakukan perekrutan karyawan dalam posisi seleksi karyawan baru. 2 orang berkesempatan untuk bekerja dan diberikan arahan selama masa orientasi, dan mereka diawasin guna untuk penilaian bagi para calon karyawan. Selanjutnya kriteria. Proses seleksi dilakukan oleh pemilik usaha MISU langsung dan ditemani oleh salah satu kru yang ada di MISU. Penyebabnya, proses orientasi tersebut dilakukan selama 3 hari dan arahan yang dilakukan agar karyawan baru lebih mudah memahami pekerjaan tersebut. Akibatnya, proses orientasi selama 3 hari dan membuat karyawan lebih mengenal pekerjaan, karena itu dapat mempermudah bagi karyawan baru untuk lebih giat dalam bekerja, dan dengan adanya arahan dari pemilik usaha MISU mampu membuat karyawan mengenal lingkungan kerja dengan sendirinya. Yang kedua yaitu kondisi.
Pemilik Mishu tidak berminat untuk menambah lagi jumlah karyawan selama proses penyeleksian ini berlanjut. Selanjutnya, kriteria, yaitu dikarenakan penempatan posisi pekerjaan harus sesuai dengan minat dan bakat para karyawan yang ingin bekerja di Mishu. Yang selanjutnya, penyebabnya yaitu penempatan posisi bagi karyawan Mishu sudah terpenuhi akan segera ditutup. Yang selanjutnya yaitu akibat. Tidak banyak posisi bagi para pekerja dan jika para pekerja diseleksi dan dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. Selanjutnya nomor 3, kondisi dari hasil audit yang kami lakukan di tempat ini yaitu bagi pemilik usaha mixu untuk memilih para pekerja harus memiliki syarat yang harus terpenuhi. Kriterianya harus menjadi pemicu utama bagi para pelamar yang mengikuti seleksi. Penyebabnya, penetapan posisi pada usaha mixu sudah hampir terpenuhi. Akibatnya, begitu banyak pelamar sehingga tidak cukup banyak bagi para pelamar untuk bekerja di mixu dan harus lebih banyak lagi perseleksian dilakukan sehingga dapat memenuhi syarat bagi para pelamar. Yang selanjutnya, rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa fakta tentang Mishu dan kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, kelemahan yang terjadi pada program seleksi karyawan karena sedikitnya waktu orientasi. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada saat dilakukannya proses seleksi karyawan dengan tidak adanya tim. Yang ketiga, kelemahan yang lainnya ialah karena masa orientasi dilakukan secara langsung oleh pihak pemilik usaha. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil oleh pihak manajemen untuk memperbaiki kelemahan. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, Mixu harus membuat program seleksi bagi karyawan baru secara jelas dan struktur, sehingga program seleksi karyawan dapat berjalan dengan maksimal. Yang kedua, Mixu harus membuat keputusan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, Mixu harus membuat kebijakan dalam hal seleksi bagi karyawan. Yang keempat, Mixu harus melakukan penilaian atas keberhasilan untuk melihat kemampuan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program seleksi karyawan pada Mishu Es Krim NT untuk periode tahun 2023. Audit kami mencangkup penilaian atas kecangkupan sistem pengendalian manajemen program seleksi karyawan, personaliaan yang bertugas dalam program seleksi karyawan itu sendiri. Sekian dari presentasi yang kami lakukan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.